Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rumah Unggas Farm. Kali ini saya sedang berada di tempatnya Mas Ragil ya, di Desa Pandansari, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Nah, kebetulan ini Mas Ragil baru saja belanja calon indukan ayam KUB ya. Ini masih pulat-pulat, sekitar umur 5 bulan. Nah, ini ada sekitar 10 ekor indukan ya, dan 2 pejantan. Jadi nanti kita akan buat 2 paket. Dari paket satu paket itu 5 indukan, 1 pejantan. Nah, ini jadi kita ada 10 betina dan 2 pejantan. Dan nanti di kandang belakang juga sudah ada beberapa indukan sih yang udah siap di ternak ya. Nah, di sini ya kawan-kawan ya, untuk kandangnya Mas Ragil. Nah, ini indukan yang sudah produktif. Nah, ini indukan ayam KUB ada 6 ekor. Nah, itu ada pejantannya itu lumayan besar ya. Itu kalau pejantannya itu bobot sekitaran 4 kilo itu. Mantap ya. Nah, ini indukan Mas Ragil ini dari 6 indukan itu ya lumayan banyak ya, telurnya itu sehari bisa sampai 3, bahkan kadang-kadang sehari 4 butir ya, dari 6 indukan itu tiap hari ya. Nah, terus di sebelah sana tuh yang itu ada sedikit kelihatan tuh, itu pulet ya, pulet tapi udah agak udah belajar bertelur ya. Nah, itu indukan persilangan ayam Elba dan ayam Larmot ya, layar modif. Jadi indukannya itu betinanya ayam Elba menggunakan pejantan layar modif. Nah, nanti hasilnya tuh seperti itu ya, nanti kita lihat ya di kandang sebelah. Nah, sementara kita ini lihat ayam KUB-nya dulu. Nah, itu kalau untuk ayam KUB-nya semok-semok ya, ginuk-ginuk tuh ya kawan-kawan ya. Nah, sekarang kita mau lihat calon indukan yang silangan ayam Elba dengan ayam layar modif. Nah, ada di kandang sebelah sini. Nah, ini dia kawan-kawan ya. Jadi ayam ini turunan ayam Elba dengan ayam layar modif, jadi seperti ini. Nah, kalau untuk posturnya udah agak lumayan besar ya dibandingkan dengan ayam Elba. Nah, untuk produksi telurnya sendiri ini udah ada beberapa yang sudah mulai belajar bertelur. Nah, kalau untuk ayam Elba kan identik dengan ayam yang agak merah-merah kecoklatan ya, kayak sejenis kayak ayam ayam ras ya. Nah, ini sudah beragam warnanya, udah menyerupai ya ayam kampung, cuma agak sedikit kayak ke Arab-Araban, cuma ada yang kelabu juga itu. Nah, ini kalau untuk jagonya itu lain. Ini jagonya menggunakan jago KUB juga ini. Ini sedikit kayak udah ada perubahan warna. Nah, ini DUC-nya. Ini DUC-nya sekitaran umur kurang lebih 1 mingguan ya. Ini DUC ayam KUB-nya. Nah, ini yang masih usia sekitar 2 minggu ya, kurang lebihnya 2-3 minggu lah kurang lebihnya kalau yang ini. Ini kurang lebih yang umur 1 bulan. Ada juga nih yang
sudah ini campur. Kalau yang ini ada yang 2 bulan, ada yang 2 bulan lebih. Ya mudah-mudahan ya agak lumayan ini. Nah, jadi dari dari 6 indukan tadi sebenarnya kalau kita tekuni ya sedikit lumayan ya kalau untuk ya usaha-usaha sampingan. Jadi buat teman-teman yang ingin belajar ternak ayam tuh ya nggak usahlah kita mulai langsung banyak, kita coba dulu sedikit demi sedikit ya. Kenapa? Karena ya hal yang besar biasanya kita mulai dari hal yang kecil terlebih dahulu. Jadi nggak semuanya itu tiba-tiba besar ya. Yang ada kalau semuanya kita lakukan dengan ambisi, tiba-tiba kita pengen besar, karena di situ kita nggak tahu strateginya mau seperti apa, nggak tahu celahnya seperti apa. Ya kalau kita berjalan lancar ya, kalau enggak, nah yang ada kita terjatuh, tambah sakit. Coro Mas Ragil wis tiba ketiban ondo pula kan. Nah jadi sesuatu yang besar harus kita mulai dari yang kecil. Nah ini kita kalau untuk skala-skala rumahan ya lumayan nih, dari 6 indukan ini udah sedikit ada ya terlihat penghasilannya. Nanti yang bagaimana kita kedepannya untuk mengembangkan kan seperti itu ya teman-teman ya. Kalau untuk skala-skala rumahan dari 6 indukan ini itu udah lumayan ya. Karena Mas Ragil ini kalau setiap minggunya itu pasti panen DUC sekitar ya 20 ekor lah ya per minggunya. Jadi kalau 20 kali 4 sudah 70 sampai 80 ekor untuk sebulan. Jadi perputarannya tetap per minggu, dia per minggu 20 ekor. Itu ya lumayan ya, 20 ekor. Kalau di sini pasaran ayam KUB kalau untuk pedaging per kilonya masih mencapai 38-40 ya per kilonya. Ya sedikit membantu uang dapur lah ya. Nah nanti suatu saat akan dikembangin lagi, mudah-mudahan bisa tembus sampai 100 indukan kan ya, menjadi supplier DUC nanti Mas Ragil. Nah jadi saran saya buat teman-teman semua, kalau kita ingin belajar ternak ayam ya saya katakan tadi seperti di awal, jangan kita muluk-muluk langsung pingin yang besar. Nah, kecuali kita sudah mempunyai skill, kita sudah mempunyai pengalaman di bidang tersebut, nggak apa-apa. Cuma kalau kita baru ingin mencoba ya seperti inilah, lakukan seperti Mas Ragil ini, mencoba dari 5 indukan dulu lah, nggak apa-apa, minimal 5 indukan. Nah disitu nanti udah kelihatan nih kalau udah indukan produktif, kita kembangkan dari DUC-nya ya. Mungkin kalau tadi yang saya katakan 1 minggunya bisa menghasilkan 20 ekor, ini nggak usah dijual semua, kita sisihkan yang 5 ekor lagi, 5 ekor, yang 15 ekor atau 10 ekor kita jual, yang 5 ekor kita sisihkan buat bekal indukan. Ya mudah-mudahan 1 tahun ke depan kita sudah memiliki indukan banyak ya. Kenapa saya sarankan seperti itu ya buat kawan-kawan? Maaf nih sebelumnya ya, bukannya saya itu menggurui, cuma kita ya di sini kita sama-sama belajar ya. Jadi kalau kita melakukan usaha dari kita memulai hal yang kecil terlebih dahulu ya, tujuan kita harus belajar memahami memahami situasi dan kondisi apa yang akan kita jadikan bahan usaha. Jadi kita harus bisa mensiasati terlebih dahulu, kita belajar dulu. Nah nanti dari 5 indukan ini kita juga harus wajib menyeleksi, memahami karakter dari ayam-ayam ini, mana yang bagus untuk kita jadikan indukan, terus yang kualitas telurnya itu bagus, yang ayam model seperti apa. Nah nanti di sini kita akan coba untuk seleksi ya. Tapi kalau kita melakukan langsung besar ya kita akan bingung. Di situ kan ayam campur aduk, terus kita bertelurnya juga kalau kita sistem kandang seperti ini kan
cuma ada kadang-kadang cuma dikasih kotak-kotak seperti ini ya buat bertelur. Nanti kita kurang paham ini telurnya indukan yang mana, terus indukan yang rajin bertelur itu yang seperti apa, kita sulit untuk memahami. Cuma kalau kita di awal dari yang sedikit dulu, kita ya paling enggak ya kurang lebihnya beberapa bulan ya untuk bisa memahami, kita lebih enak kalau kita akan membesarkan usaha kita. Nah, ketika kita sudah paham indukan yang seperti apa sih yang bagus dijadikan indukan, yang telurnya bagus, terus kualitas DOC-nya nantinya bagus, cepat besar itu seperti apa. Nah, kalau kita udah besar kan kita enak, itu kita tinggal milihin beberapa indukan yang kita sisahkan untuk jadi bahan materi buat kita. Nah, dan juga kalau untuk para pemula ya, kadang-kadang kalau yang senior aja maaf ya, kadang-kadang ada yang salah strategi juga ya bisa kacau. Apalagi kalau pemula, kita harus benar-benar jeli ya untuk beternak unggas seperti ini. Jadi merawat indukan dengan DOC itu ya sedikit kurang lebihnya agak sedikit berbeda ya. Kalau kita pelihara indukan, pakannya, settingan pakan harus seperti apa, terus kandungannya itu harus seperti apa. Nah, itu kan berpengaruh ke telur yang bakal dikeluarkan oleh ayam tersebut. Nah, begitu juga dengan DOC. DOC dari usia 0 sampai panen itu kandungan-kandungan yang dibutuhkan itu seperti apa, terus pakan yang bagus itu seperti apa agar ayam bisa cepat target, bisa cepat tembus bobot. Nah, itu kan kita juga harus bisa memahami di situ ya teman-teman ya. Tapi kalau kita langsung banyak, kita punya indukan 100 umpama ya, kita belum tahu karakter, nggak taunya ketika kita sudah kasih pakan dia maksimal, terus kita kasih vitamin yang mungkin bagus, dari 100 indukan nggak taunya banyak indukan yang jelek ya, mungkin produksi telurnya kurang, akhirnya kita tekor di pakan. Terus ketika mungkin ya meskipun kita udah punya indukan yang jos-jos nih 100 ekor, nah terus kita nggak taunya kita kurang paham di pembesarannya untuk DOC-nya, kan nanti bakal ada sesuatu yang sia-sia. Nah, kita per minggunya udah bisa mencetak DOC 50 ekor, tapi kita nggak tahu nih cara perawatan DOC itu seperti apa, terus penanganan kalau ketika nanti DOC terkena ini seperti apa. Nah, kan akhirnya sia-sia kan. Cuma kalau kita dari sedikit, kita per minggu kita belajar membesarkan DOC dari 20 ekor DOC ya. Nah, kita pahami di situ karakter DOC itu seperti apa. Terus kalau DOC terkena ini penanganannya seperti apa, kan kita lebih mudah. Nah, nanti kalau kita udah paham betul, terus kita sudah ya sedikitnya bisa lah mengantisipasi hal-hal tersebut. Nah, kan kita melangkah ke depannya lebih enak ya teman-teman ya. Mau berapa ribu pun kalau kita sudah ahli, kita udah mahir, ya mudah-mudahan ya enak lah kita berjalan ke depannya lah ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu dari saya ya, hanya sedikit berbagi pengalaman saja, kita saling sharing, kita saling belajar. Maaf ya sekali lagi, bukan berniat untuk menggurui teman-teman, karena di sini saya juga masih belajar ya, saya masih perlu banyak ilmu di dunia peternakan, makanya saya sharing dari peternak satu ke peternak yang lain agar kita lebih banyak mendapatkan ilmu. Jadi kalau kita nanti akan mulai usaha beternak ayam, kita sudah tahu ilmunya. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang. Salam sukses selalu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.